nama saya Jamaluddin. Saya mengajar di MTS Ummul Qura, Pesantren Modern Ummul Qura Islami Ruyang Bogor, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 MPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Ummul Qura. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian semuanya semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Sekarang kita masuk bab yang ke-6 yaitu materi tentang Asmaul Husna. Tetapi sebelum kita mulai kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa bersama. Nanti untuk pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad Wa barik wa sallim. wa barik wa sallim. Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. illa ma ja'altahu sahla Anta taj'alul hasna wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. idza syi'ta sahla. Ya Rabbana ya Quddus. Ya Rabbana ya Quddus, Zid lana bil ulumin nafiati ajib lana bil ulumin nafiati wa bis syur'atil fahmi wa bis sur'atil fahmi wal hifzi wal hifzi. sanuqruka fala tansa Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. illa ma syaa Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa wa sallam. ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu ya kepada nama-nama yang disebutkan untuk mengucapkan hadir. Bisa dipahami? Arifin Ilham, Apriyadi Novaldi, Hadir. Dafa Fakhri, Zaki Abdulsad, Ferdiansa, Nasmandia Rahim, Ahlil Gibran, Hadir. Raffi Ananta, Hadir. Devian Novaldi. Hadir. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya ya? Oh, ada satu lagi yang sebut namanya siapa? Fahri Al-Ghazali. Jadi semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Baik. Sekarang pada hari ini kita akan mempelajari, kita masuk ke semester kedua ya. Kita sudah masuk ke semester kedua dan kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-6 yaitu pembahasan tentang Asmaul Husna. Pada semester pertama kita sudah membahas beberapa materi ya, salah satunya yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman. Terus kita sudah mempelajari juga adab tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Kenapa kita mempelajari Asmaul Husna? Ya salah satunya supaya kita menambah keyakinan iman kita kepada Allah. Jadi Allah itu bukan hanya memiliki sifat yang wajib, tetapi juga Allah mempunyai nama-nama yang baik yaitu Asmaul Husna. Bisa dipahami? Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan diperhatikan di layar. Jadi kalau tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menyebutkan 9 nama Asmaul Husna dengan benar. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini bukan 99 ya, tapi hanya 9 aja. Terus yang kedua menjelaskan arti dari masing-masing Asmaul Husna dengan tepat. Jadi yang 9 nama Asmaul Husna tersebut nanti akan dijelaskan. Terus menunjukkan dalil nakli dan juga dalil akli tentang masing-masing
sub Asmaul Husna dengan baik. Kemudian menjelaskan sebagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani Asmaul Husna tertentu dengan benar. Kemudian terakhir menyajikan fenomena atau fakta atau bercerita tentang peristiwa, fenomena atau kejadian yang menunjuk pada ilustrasi sub Asmaul Husna dengan tepat. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, apa kalian siap untuk mengikuti materi pada hari ini? Siap. Baik. Untuk teknis pembelajarannya nanti Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok ada 4, ada yang 4 dan juga ada yang 3. Nanti setiap kelompok itu harus memperhatikan gambar ataupun video yang nanti disampaikan. Dan nanti setiap kelompok nanti ada yang menyampaikan. Jadi dari setiap gambar dan juga video yang Bapak sampaikan nanti. Bisa dipahami? Baik, sekarang perhatikan pada layar berikut ini, perhatikan gambar berikut ini, Asmaul Husna. Ini adalah nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah, yaitu terdapat 99 ya. Dan nama-nama ini sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Jadi kita perhatikan Asmaul Husna, nas'aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim, al-malikul qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-ghaffar, al-qahhar, al-wahhab, ar-razzaq, al-fattah, al-alim, al-qabid, al-basit, al-hafid, al-rafi, al-mu'izzu, al-mudillu, as-sami'u, al-basiru, al-hakamu, al-adlu, al-latifu, al-khabiru, al-halimu, al-adim, al-ghafur, al-syakur, al-aliyu, al-kabir, al-hafid, al-mukid, al-hasib, al-jalilu, al-karimu, al-raqibu, al-mujibu, al-wasi'u, al-hakimu, al-wadudu, al-majidu, al-ba'isu, al-syahidu, al-haqqu, al-wakilu, terus al-qawiyu, al-matinu, terus al-waliyu, al-hamidu, al-muhsi, al-mubdi'u, al-mu'idu, al-muhyi, al-mumit. Terus selanjutnya al-hayyul qayyum, al-wajidul majid, al-wahidul ahad, as-somad, al-qadir, al-muqtadir, al-muqaddim, al-akhir, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-walil muta'ali, al-baru, at-tawwab, al-muntakim, al-afu, ar-ru'ub, al-malikul mulk, dzul jalali wal ikram, al-muqsitu, al-jami'u, al-ghaniyyu, al-mughni, al-mani'u, al-adar, an-nafi'u, an-nur, al-hadi, al-badi, al-baqi, al-warisu, ar-rasyid, dan terakhir as-sabir. Ini 99 nama Allah dan nama-nama ini tertera di dalam Al-Quran. Tetapi pada hari ini kita tidak membahas semua nama-nama ini. Tapi yang akan kita bahas itu hanya 9 nama ya. Yang kita akan bahas itu hanya 99 nama aja. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Perhatikan layar berikut ini. Ini pada pembahasan tentang Asmaul Husna. Pembahasannya pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Jadi perhatikan ya, perhatikan dan kemudian catat. Karena nanti akan Bapak tanyakan tentang materi ini. Pengertian Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini terdapat 2 kata, yaitu yang pertama al-asma'u dan kemudian al-husna. Digabungkan menjadi Asmaul Husna. Yang pertama adalah kata al-asma'u atau asma'u. Asma'u ini diambil dari bahasa Arab al-asma' bentuk jamak ya, untuk plural, atau dari kata ismun, ismani, asma'u. Jadi artinya adalah nama-nama. Jadi Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, al-asma'u dan juga al-husna. Al-asma itu bentuk jamak dari ismun. Ismun, ismani, asma'u. Artinya apa? Artinya adalah nama-nama. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kata yang kedua adalah al-husna. Jadi al-husna itu ada juga dari bahasa Arab yang artinya indah, atau bisa diartikan agung, bisa diartikan baik. Jadi kalau digabungkan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Untuk siapa? Untuk Allah. Jadi nama-nama yang baik untuk Allah. Bisa dipahami? Bisa. Terus kemudian Asmaul
secara istilah adalah nama-nama yang indah atau yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama tersebut itu menunjukkan akan sifatnya Allah tersebut. Contohnya misalkan Ar-Rahman, berarti Allah mempunyai sifat yang Ar-Rahman, yaitu yang pengasih. Ar-Rahim, Allah mempunyai sifat yang sayang. Al-Ghafar, Allah mempunyai sifat Maha Pengampun, dan lain-lain. Berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna adalah 99 nama, dan ini adalah sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan tanyakan. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Apa arti dari Al-Asma? Nama. Apa arti dari Al-Husna? Berapa jumlah Asmaul Husna? 99, sesuai dengan yang bermaktub atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita lanjut ke asbabun nuzul daripada ayat tentang Asmaul Husna. Coba perhatikan layar berikut ini. Rasulullah SAW waktu itu berdoa dengan menyebut nama Ya Rahman Ya Rahim. Jadi orang-orang menyangka kalau Nabi Muhammad itu mempunyai lebih dari satu Tuhan. Jadi ketika Rasulullah itu berdoa dengan menyebutkan Ya Rahman Ya Rahim, orang-orang menganggap bahwasanya Rasulullah itu berdoa bukan kepada Allah, tetapi berdoa kepada Ya Ar-Rahman, kepada Tuhan yang lain yang mempunyai nama Rahman dan Rahim. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian turunlah ayat Al-Isra ayat 110, dan ayat ini menjadi dalil atau dasar bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik atau dalil tentang Asmaul Husna. Berikut adalah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia Allah mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Surat Al-Isra ayat 110. Dan ini menjadi dasar atau menjadi landasan bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Ini adalah dalil daripada Asmaul Husna. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan tanyakan dulu pembahasan yang tadi. Siapa yang bisa menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat Al-Isra ayat 110? Nah, silakan. Turunnya surat Al-Isra ayat 110 ini disebabkan karena ketika Rasulullah berdoa dengan Al-Rahman, Ya. orang-orang sekitar mengira Rasulullah itu menyembah dua Tuhan. Betul. Orang-orang mengira bahwasanya Rasulullah mempunyai dua Tuhan, yang yaitu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama-nama Allah. Jadi selanjutnya siapa yang mau baca dalil tentang Asmaul Husna? Silakan baca. Satu orang. Ini kamu silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha wa innar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bis-sholatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Terus artinya? Katakanlah Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeras suaramu dalam salat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah yang benar itu. Quran surah ayat 100. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan perhatikan
gambar-gambar pada layar berikut ini. Dan ini adalah 9 nama-nama dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Azizu, artinya yang maha perkasa. Kemudian Al-Basitu, yang maha melapangkan. Ar-Razzaku, yang maha pemberi rezeki. Al-Ghafaru, yang maha pengampun. An-Nafi'u, yang maha memberi manfaat. Ar-Ra'ufu, yang maha belas kasih. Al-Barru, yang maha penderma atau yang memberi kebajikan. Al-Fatahu, yang maha pembuka. Kemudian Al-Qayyumu, yang maha mandiri. Sekarang tugas kalian per kelompok adalah silahkan milih salah satu dari nama-nama ini kemudian dijelaskan. Contohnya misalkan Ar-Razzaq itu apa, kemudian contohnya seperti apa. Al-Ghafaru itu apa dan contohnya seperti apa. Kemudian Al-Fatahu itu apa atau An-Nafi itu apa dan contohnya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang maju dan menyampaikan hasil dari diskusi setiap kelompoknya. Silakan kelompok yang pertama untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan Asmaul Husna yang berjudul Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Yaitu di mana Allah memberi rezeki tanpa membeda-bedakan agama dan kaum. Dan Allah memberikan rezeki itu bukan hanya berbentuk harta ataupun barang, melainkan bentuk kenikmatan dan lain-lainnya. Contoh ketika Allah memberi rezeki ketika Allah memberikan rezeki yang banyak pada Korun lewat perantara doa Nabi Musa. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silahkan sampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ilham, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qayyum, yang artinya yang maha mandiri. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan sisinya tidak memerlukan bantuan sesuatu apapun. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan Asmaul Husna yang bernama Ar-Ra'ufu yang berarti maha belas kasih. Jadi sungguhnya belas kasih Allah itu tidak terhitung. Dari kita dikasih beri nafas, kita diberi jalan dan sebagainya. Tetapi kita terkadang tidak bersyukur sebagainya. Tetapi Allah tetap memberi belas kasih kepada kita. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak akan
memberikan kalian satu video pembelajaran, dan ini tentang hikmah daripada Asmaul Husna. Silahkan kalian perhatikan, kalian dengarkan dengan seksama, dan kalian rangkum apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini. Silahkan, selamat menyaksikan. Berfirman di suratul A'raf, surah nomor 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahu alazim. PR untuk jamaah bisa mempelajari artinya, membuka Al-Quran suratul A'raf surat 7 ayat 180. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Asmaul Husna. Itu merupakan memahaminya dan mempelajarinya, mengamalkannya dan berdoa dengannya. Itu merupakan salah satu tauhid. Kan tauhid ada 3 macam. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Allah SWT sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah SWT dengan benar. Kemudian tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semesta alam ini, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kita harus percaya. Terus yang ketiga, kita percaya Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan agung, dan juga memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Dan ini memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu merupakan kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau panjang kalam, karena kalau kita ingin mendalami dan menghayati Asmaul Husna membutuhkan waktu yang lama. Bisa habis umur kita, belum tentu kita bisa memahami secara sempurna Asmaul Husna. Tapi ada sebuah doa. Saya harap jemaah bisa memahaminya dan mempelajarinya, apalagi kalau mampu menghafalnya dan terus berdoa dengannya. Doa ini sangat luar biasa indah, memang agak panjang sedikit, tapi indahnya luar biasa. Makna yang tergantung dalamnya itu luar biasa. Dan di situ juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna secara umum, dan kita berdoa dan memohon dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Doa ini, Allahumma inni abdu ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku ada di tangan-Mu, ketentuan-Mu berlaku pada diriku, keputusan-Mu adil terhadapku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang merupakan milik-Mu, nama yang Engkau dekatkan sendiri untuk menamai diri-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang di antara hamba-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau
khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penunjuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan perenyah keresahanku. Amin ya Rabbal Alamin. Ini subhanallah jamaah sekalian, melalui doa ini saya selalu setiap habis salat saya selalu baca doa ini. Lengkap, sempurna, kita memohon dan membacakan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Yang Allah khususkan kepada seseorang di antara hambanya seperti para nabi dan rasul atau para aulia. Mungkin ada di antara mereka yang mengenal Asmaul Husna atau nama yang agung, atau yang ada di dalam kitab Al-Quran, atau bisa jadi nama-nama yang Allah simpan, Allah rahasiakan di ilmu gaib. Dan ini menunjukkan Asmaul Husna bukan 99. Yang 99 yang kita kenal yang ada di dalam Al-Quran dan di beberapa jumlah hadis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna lebih banyak. Bahkan ulama berkata tidak dibatasi jumlahnya. Dan nanti di hari kiamat, ketika Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar Allah segerakan hisab, di saat itu Rasulullah SAW sujud di hadapan Arsy. Dan dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan nama-nama yang tidak pernah seorang pun, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, malaikat maupun nabi tidak pernah mengenal nama tersebut, atau pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi atau malaikat sebelumnya. Makanya Allah SWT berintahkan, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu dan apapun yang minta, apapun yang kamu minta akan diberikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, tolong hafal doa ini, hayati, fahami. Semoga dalam kesempatan yang singkat ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari video ini nanti silahkan kalian rangkum ya. Tadi kalian rangkum, nanti disampaikan. Dan nanti disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah tugas kalian nanti untuk disampaikan pada materi selanjutnya. Nanti silakan setiap kelompok diskusikan kembali dari video yang telah kalian perhatikan tadi, kemudian disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum kita tutup, Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dari dua kata, yaitu asma dan al-husna. Asma itu adalah bentuk jamak dari ismun yang artinya nama-nama. Kemudian al-husna itu artinya yang baik atau yang agung atau yang indah. Itu secara bahasa ya. Kemudian secara istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah atau yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna yaitu 99 nama. Ini yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya. Apa asbabun nuzul daripada Asmaul Husna? Yaitu waktu itu ketika Rasulullah memanjatkan doa, kemudian Rasulullah menyebut nama Ya Rahman dan Ya Rahim. Kemudian orang-orang menyangka bahwasanya Rahman Rahim itu adalah Tuhan selain Allah. Kemudian turunlah ayat Al-Isra ayat 110 dan ini menjelaskan tentang Asmaul Husna, dan ini bisa dijadikan dalil akan Asmaul Husna atau Allah mempunyai Asmaul Husna.
Kemudian yang kita bahas sekarang ini adalah 9 Asmaul Husna. Ada Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, Al-Basit yang Maha Melapangkan, Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, kemudian Al-Ghafar yang Maha Pengampun, An-Nafi yang memberi manfaat, Ar-Rauf yang Maha Belas Kasih, Al-Baru yang Maha Pemberi kebaikan, Al-Fatah yang Maha Pembuka, dan Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kalian menjawab, atau nanti ada beberapa dari kalian yang ingin menanyakan. Baik, untuk sesi pertama sesi tanya jawab ya, saya tanya jawab. Bapak dari kalian ada yang ingin menanyakan? Silakan. Silakan. Apakah Asmaul Husna itu hanya 99? Asmaul Husna sesuai dengan yang tadi disampaikan ya, Asmaul Husna itu bukan hanya 99, tapi beberapa ulama itu menyimpulkan bahwasanya Asmaul Husna itu tidak terbatas, banyak. Tetapi kok kenapa disebutkan hanya 99? Karena 99 itu sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang nanya yang lain? Nah, silakan. Apakah kita bisa berdoa dengan menyebut nama Asmaul Husna? Nah, boleh, kita boleh, nggak apa-apa. Kita ketika berdoa kita tidak hanya menyebut nama ya Allah, Allahumma enggak, tapi boleh juga ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, Al-Malik, Al-Qudus, boleh. Boleh kita memanjatkan doa dengan menyebutkan salah satu dari Asmaul Husna. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, Bapak akan menanyakan tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Apakah kalian siap untuk menjawab? Siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Asmaul Husna itu apa arti dari Asmaul Husna? Siapa yang mau menjawab? Kelompok ini, silakan. Asmaul Husna secara bahasa yaitu al-asma yang artinya nama-nama, dan Betul. husna yaitu indah, agung atau baik, dan secara itunya istilah nama-nama yang indah atau yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menandakan keagungan Allah. Apakah jawabannya betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Kelompok, silakan jawab. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99 dan sudah pada Al-Quran dan Hadis. Betul. Apakah betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan terakhir. Apa asbabun nuzul turunnya ayat Al-Isra? Apa sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul itu sebab ya? Sebab turunnya ayat Al-Isra 110. Dan silakan. Nah, itu dikarenakan ketika suatu hari Rasulullah SAW berdoa, beliau menyebutkan 2 nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ketika itu tempat situ mendengar doanya dan mengira bahwa Rasulullah memiliki 2 Tuhan. Ini di sini. Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Untuk selanjutnya setelah ini kalian akan mempelajari materi tentang bab ke-8 ya, bab ke-7 yaitu tentang malaikat dan makhluk-makhluk gaib selain malaikat. Di situ ada pembahasan tentang apa itu malaikat, apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, belajar yang rajin. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini nanti dipahami kembali, baca-baca kembali materi-materinya, bisa dari buku pelajaran, bisa kalian searching di internet, atau bisa kalian bertanya-tanya kepada guru-guru yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mari kita tutup pembahasan pertemuan pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.